Kemon. Buah-buahan sitrus kayak jeruk nipis, dan lemon gak cuma punya rasa asam segar yang khas dan dikenal karena kandungan vitaminnya yang kaya loh. Ternyata limbah dari keluarga sitrus ini masih bisa dimanfaatkan kembali. Bukan buat dijadikan minuman sama makanan aja, tapi bisa dipakai untuk mengusir nyamuk. Mantul kan? Info selengkapnya dalam Si Unyil episode hari ini ya. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Jeruk lemon merupakan salah satu buah-buahan sitrus yang memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Ada berbagai macam nutrisi yang bisa kita dapatkan, mulai dari folat, magnesium, potasium, zat besi, fosfor, hingga aneka vitamin lainnya. Banyak peneliti yang membuktikan lemon dapat membantu menurunkan berat badan dan mendetoks tubuh loh. Yang pasti sih, kandungan vitamin C-nya yang tinggi bagus untuk menaikkan sistem imun dan mencegah penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Wah, pas banget deh untuk bekal melawan virus corona yang sedang mewabah. Makanya banyak juga yang mengolah jenis jeruk lemon sebagai bahan untuk minuman. Jadi lebih praktis deh, tidak perlu repot meras kan? Yuk kita kemon! Sari buah lemon sangat baik dikonsumsi pada pagi hari karena kandungan asamnya dapat membantu menguraikan makanan dalam perut sehingga kotoran pada tubuh akan cepat keluar. Buat yang gak kuat asam, bisa mencampurkan sari lemon ini dengan air. Tenang, meskipun rasanya asam, air lemon bersifat basah kok, jadi aman deh untuk lambung meskipun dikonsumsi saat perut masih kosong. Selain sari lemon murni, ada juga yang dikombinasikan dengan jahe dan madu sebagai pemanis alaminya. Jadi yang gak suka asam bisa coba varian lainnya loh. Mau diminum langsung atau digunakan sebagai topping pada makanan favorit juga oke kok. Mulai kita bikin sari buah lemonnya yuk. Dalam satu hari, sekitar 2 ton jeruk lemon digunakan untuk membuat minuman sehat ini. Wih, banyak banget ya. Untuk dibuat menjadi sari lemon, harus disortir dulu ya. Pilih yang tingkat kematangannya pas. Hindari tekstur lemon yang terlalu keras. Selain kadar airnya sedikit, rasanya juga pahit. Jangan pilih juga yang terlalu lembek. Itu tandanya buah sudah terlalu matang. Selain memiliki rasa dominan manis, juga bisa membuat produk jadi cepat basi. Sebelum diproses lebih lanjut, cuci lemon dengan air UV sterilizer ya. Berguna untuk membunuh bakteri, bahkan virus yang melekat pada kulit lemon. Belah buah lemonnya untuk memudahkan pengambilan sarinya. Selanjutnya sari lemon diambil dengan menggunakan bantuan mesin. Hasilnya jauh lebih maksimal. Nah, tahu dong kalau lemon mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Bagus untuk menjaga kekebalan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi pas jelang musim hujan kayak gini. Oke deh, kembali saring sari lemonnya untuk memisahkan dari biji dan kulit lemon yang ikut terbawa. Selain tinggi vitamin C, sari lemon juga mengandung 22 senyawa anti kanker loh. Mulai dari limonin yang terkenal ampuh memperlambat pertumbuhan tumor kanker, serta flavonol glikosida yang dapat menghentikan pembelahan sel kanker. Sebelum dikonsumsi, sari lemon harus dimasak dulu nih, biar steril dari bakteri. Masak sekitar 3 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Sebelum dikemas, sari lemon harus dicek kualitasnya terlebih dahulu. Pastikan tingkat keasaman dan kadar gulanya sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Alright, sari lemonnya siap dikemas deh. Karena diproses tanpa bahan pengawet, sari lemon hanya dapat bertahan hingga 6 bulan. Ayo, siapa nih yang mau sari lemonnya? Nikmati manfaat lemon dengan cara praktis. Ikut Unyil dulu yuk ke salah satu kebun penghasil buah lemon yang ada di daerah Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Kebun seluas 2 hektar ini ditanami jenis lemon California yang bisa menghasilkan 8-10 ton buah lemon dalam seminggu loh. Ciri buah lemon siap panen bisa dilihat dari kulitnya yang berwarna kuning cerah. Selain itu, buah lemon yang siap panen juga bisa dihitung dengan usia pohon, yaitu pohon berumur 8 bulan. Makanya walaupun masih ada yang berwarna hijau, lemonnya sudah siap panen kok. Lemon harus dicuci untuk menghilangkan kotoran yang melekat di kulit buah, seperti tanah dan yang lainnya. Setelah bersih, lanjut kita masuk ke tahap penyortiran. Pisahkan buah berdasarkan ukuran dan kerutan berupa bintik pada kulit buah. Untuk lemon yang masih berwarna kehijauan, ada lagi proses pemeraman menggunakan cairan pematang buah alami yang bakal merangsang buah cepat matang. Lalu tinggal diamkan dalam ruang tertutup selama kurang lebih 1 minggu. Tuh lihat, buah lemonnya sudah matang dan berwarna kuning sempurna kan? Untuk rasa daging buahnya gak jauh beda kok sama buah yang matang di pohon. Malah dengan pemeraman ini, umur simpan buah bisa lebih panjang. Sip deh, buah lemon siap untuk dikemas, untuk dipasarkan nih, mantap! Salah satu cara menjaga sirkulasi darah tetap lancar adalah dengan memperhatikan pola makanan dan minuman. Tentu saja yang sehat dan alami. Nah, bahan alami yang efektif melancarkan sirkulasi darah adalah jahe. Tanaman rempah yang satu ini biasa diolah jadi minuman. Nah, minuman jahe yang ini beda loh. Karena ada tambahan beras berkecambah. Wah, apaan tuh? Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol. Senyawa ini terbukti bisa memperlebar pembuluh darah loh. Jadi bisa mencegah sumbatan dalam pembuluh darah. Aliran darah pun jadi lancar. Mantap! Ya, ini minyaknya, minyak dari jahe ya. Nah, sudah tahu kan khasiat dari jahe? Sekarang langsung saja yuk kita ke proses pembuatan minumannya. Tahap pertama di pabrik adalah cuci beras dengan mesin otomatis. Bukan dengan air biasa loh, tapi air RO atau reverse osmosis. Hasilnya beras jadi lebih bersih. Kalau biasanya untuk menghasilkan beras berkecambah butuh perendaman berjam-jam. Pabrik ini menggunakan cara lain, bukan dengan perendaman, tapi penyiraman. Masukkan beras dalam mesin germinator. Mesin ini akan menyiram beras dengan air selama 24 jam. Tahap inilah yang bisa menghasilkan kecambah pada beras. Lanjut yuk, cuci beras berkecambah. Tuh, kotorannya langsung mengambang kan? Setelah bersih, masukkan beras berkecambah ke mesin sentrifuge. Ini cara untuk mengeringkan beras berkecambah. Mesin akan berputar selama 5 menit dengan kecepatan putar sedang. Agar kadar air makin berkurang, oven beras dengan suhu 60 derajat Celcius. Butuh waktu lumayan lama nih, sekitar 6 jam. Sekarang lanjut giling beras berkecambah yang sudah kering. Mesin ini bisa menampung 15-20 kg. Dan hanya dalam waktu singkat, beras berubah menjadi tepung halus seperti ini. Kemudian sangrai beras dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Hasilnya aroma tepung beras jadi lebih harum. Setelah 30 menit, tepung berasnya sudah siap diolah nih. Lanjut ke tahap pencampuran yuk. Pertama masukkan gula aren, lalu tambahkan tikosil agar bubuk tidak menggumpal. Aduk selama 5 menit. Lanjut tambahkan bubuk jahe, garam, susu, dan vanila. Aduk kembali selama 5 menit. Lalu tambahkan creamer nabati, susu, dan maltodextrin. Fungsinya agar adonan tetap kering.
Tahap terakhir, masukkan tepung beras kecambah sebanyak 13 kg. Aduk selama 15 menit. Sip, minumannya sudah jadi nih. Oke, saatnya menikmati minuman jahe dan beras berkecambah ini. Rasanya enak banget. Minuman ini mengandung vitamin B kompleks yang bisa menyehatkan fungsi sistem saraf. Manfaat jahe yang bisa melancarkan aliran darah sangat bagus untuk kesehatan jantung loh. Selain itu, aliran darah yang lancar bisa membuat kulit jadi lembab dan tidak kusam. Selain makanan, minuman untuk berlebaran di rumah juga harus disiapkan dong. Yang praktis-praktis aja deh. Kayak minuman rasa buah apel ini nih. Gak perlu repot-repot bikin, tinggal minum aja. Bahannya pakai buah apel asli loh, bukan sekedar perasa buah. Pemanisnya juga pakai gula asli, bukan pemanis buatan. Kalau nggak percaya, langsung saja ikut Unyil ke pabriknya di Batu, Jawa Timur. Yuk, kita kemon! Ini dia buah apel yang mau kita buat jadi minuman. Jenis apel yang dipakai adalah apel mana lagi dan apel anak. Selain karena kandungan airnya tinggi, jenis apel ini mudah dijumpai di kota Batu. Apel-apelnya sudah dibawa ke pabrik. Sekarang kita cuci bersih dulu yuk. Setelah bersih, kita pindahkan apel ke mesin penggiling melalui konveyor ini. Dalam satu hari, pabrik ini bisa memproses hingga 150 kg apel. Wah, sudah mulai kegiling tuh apelnya. Mesin ini akan memisahkan ampas dan sari apel secara otomatis. Ampas apelnya nggak dibuang kok, tapi dibuat jadi olahan lain, seperti jenang apel. Di tangki mixing inilah gula, sari apel, dan air dicampur dan dimasak pada suhu 75 derajat Celcius. Kalau sudah masak, sari apel dialirkan ke tangki pasteurisasi dan dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama 20 menit. Biar bakteri-bakterinya pada mati. Proses inilah yang bikin minuman kemasan ini bisa bertahan sampai 1 tahun. Selain itu, mesin ini juga dilengkapi sinar UV untuk membunuh bakteri yang masih menempel pada kemasannya. Gak cuma apel, ada varian rasa lain seperti jambu, sirsak, dan leci. Lebaran di rumah jadi nggak ngebosenin kan? Oke deh, sebelum diolah, bersihkan dulu nih jamurnya. Kemudian dirajang kasar. Sekarang masukkan ke dalam dehidrator selama 30 jam. Kondisikan suhu antara 40 sampai 60 derajat Celcius. Dengan pengeringan suhu rendah ini, kandungan nutrisi pada jamur akan tetap terjaga. Lanjut yuk, kita giling jamur keringnya sampai jadi bubuk. Lalu masukkan ke dalam oven selama 6 jam hingga kandungan airnya tinggal 2%. Jamur dewa bisa dikemas dalam bentuk teh celup, kaplet, dan kapsul. Semuanya diproses secara alami, higienis, dan tidak menggunakan bahan kimia atau aditif sama sekali. Dijamin menyehatkan dan aman untuk dikonsumsi. Oh iya, nggak cuma jamur dewa saja. Ada juga nih ekstrak rosella dan daun sirsak sebagai bahan campuran. Ekstrak rosella berkhasiat sebagai antioksidan yang membantu melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh. Sedangkan daun sirsak mengandung senyawa acetogenin yang dapat membunuh racun dalam tubuh. Semua bahan tadi dicampur dalam bentuk cair di dalam kemasan saset yang lebih praktis. Gak perlu repot seduh air panas. Kemasan saset bisa langsung diminum kapan saja. Mantap! Selain khasiat dari jamur dewa, minuman ini juga menggunakan madu dan propolis untuk memberikan cita rasa manis. Antioksidan yang terdapat dalam madu berpadu dengan anti radang dan anti mikroba pada propolis. Kandungan nutrisinya jadi makin mantep nih untuk menjaga kekebalan tubuh kita di masa new normal ini.